Dasar makhluk tolol. Tidak bisa diandalkan. Percuma saja aku memelihara kamu. Sekarang juga akan aku buat kau menjadi kodok. Sekarang kamu sudah jadi kodok racun. Kamu bisa tembakan racunmu dari jarak yang sangat jauh. Baik Tuan, tugasmu sekarang membunuh 3 orang sialan. Baik Tuan, tapi sebelum itu aku ingin tahu dulu sampai sejauh mana kehebatan racun yang kamu miliki. Ayo kita coba. Baik Tuan. Maaf, aku mau keluar sebentar ya. Tapi Kakang... Kamu tunggu sini saja, nanti aku balik lagi. Hati-hati. Kakang Bajil. Runtah, istriku. Kakang Bajil, aku ingin berbulan madu dengan kamu, Yoyoyo. Apa? Kamu bilang apa tadi? Aku ingin berbulan madu dengan kamu, Kakang Bajuku sayang, Yoyoyo. Kamu ingin berbulan madu denganku? Baiklah, baiklah. Aku juga mau berbulan madu denganmu, cantik. Yoyoyo. Aku senang sekali, Yoyoyo. Aku ingin mempunyai anak dari kamu. Iya. Aku juga. Ayo kita berbulan madu. Sudah cukup, tidak usah dikejar. Dia sudah kesakitan. Lepaskan Bajang Putra, lepaskan! Aduh, aku ingin pergi Bajang Putra. Tidak! Jangan memaksaku untuk bertindak lebih keras lagi, Mandakini. Kenapa kamu melakukan semua ini kepada aku, Bajang Putra? Karena aku tidak ingin kamu terus mengingat berdebah itu. Cepat lupakan dia. Aku juga ingin bisa melupakan dia. Tapi tidak tahu kenapa, wajahnya selalu ada di dalam hati dan pikiranku. Baiklah. Kalau memang kamu tidak bisa melupakan dia, aku akan mengurungmu terus di sini sampai kamu bisa melupakannya. Bajang Putra! Bajang Putra, tunggu! Kamu tidak bisa melakukan ini kepadaku! Bajang Putra! Bajang Putra, tunggu! Keluarkan aku dari sini, Bajang Putra! Bajang Putra! Kamu tidak bisa melakukan semua ini kepadaku! Bajang Putra! Kalian jangan takut. Aku tidak bermaksud jahat pada kalian. Aku lampir. Lampir? Iya, aku lampir. Lampir. Aku kembali untuk melihat kelahiran anakku yang sekarang ada di perut Runta. Aku mau tanya sama kalian. Sekarang Runta tinggal di mana? Tidak tahu, Mak Lampir. Asin! Tukimindala, cahaya.
Tukimin bojone caya caya tukimin bo Kemin bojone caya caya caya. Tukimin bojone caya caya tukimin bojone caya caya tukimin bojone caya caya. Ya. Sekarang aku tahu mana yang asli dan mana yang bukan ya. Aku yang asli, Runta. Enak saja. Aku yang asli. Bukan. Kamu bukan suamiku ya. Karena suamiku yang asli pandai menari dan menyanyi ya. Sekarang kamu kembali saja kepada istrimu yang sedang hamil itu ya. Rundaku sayang, ayo kita pulang. Kita berbulan madu. Ya. Untung aku bertemu denganmu, Kakak Baji. Jadi aku tidak jadi berbulan madu dengan dia. Ayo, Runda. Ayo. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Iya, aku harus pergi dari sini sebelum Bajang Putra kembali. Perutku sakit sekali. Tapi aku harus bertahan. Aku harus tetap pergi ke tempat Yakta. Sakit. Perutku sakit sekali. Tidak, aku harus bertahan. Aku harus tetap pergi ke tempat Yakta. Yakta. Mandakini, untuk apa kamu datang kemari? Aku mohon Yakta, tolong jangan usir aku. Aku juga tidak tahu kenapa aku tiba-tiba datang ke sini. Sepertinya ada yang menarik aku untuk datang ke sini. Dan entah kenapa juga, aku ingin sekali melihat wajahmu, Biakta. Apa mungkin keinginan anak yang dalam kandungannya? Kamu tidak keberatan kan? Aku di sini hanya untuk sebentar saja. Biar bagaimanapun, anak yang dikandung Mandakini adalah anak kamu. Anak itu pasti ingin dekat dengan boponya. Kalau menurut saranku, kabulkanlah permintaan Mandakini. Anak itu tidak bersalah dan jangan limpahkan kekesalan kamu pada anak itu. Baiklah, kamu boleh tinggal di sini. Tapi ingat, kamu tidak boleh melakukan apapun di tempat ini. Baiklah, Biakta, baik. Terima kasih banyak karena kamu sudah mengizinkan aku untuk tinggal di sini. Mandakini! Berdua, dia berhasil kabur dari kamar ini. Aku harus mencarinya. Dia pasti pergi ke tempat Biakta. Mau kemana kamu, Bajang Putra? Kenapa kamu terlihat seperti marah sekali? Aku ingin menemui Mandakini, Paman. Dia telah lari dariku. Aku yakin, pasti dia sedang menemui Biakta. Kalau seperti ini terus, aku tidak bisa mendapatkan Mandakini seutuhnya. Kalau kau ingin mendapatkan Mandakini sepenuhnya, hanya satu yang harus kamu jalankan. Kamu harus menggugurkan kandungan Mandakini. Karena yang akan menemui Biakta bukan Mandakini, tapi anak yang dalam kandungan itu.
Tapi pasti dia tidak akan mau, Paman. Masalah itu kita harus cari bagaimana caranya. Yang terpenting, kita harus bisa menggugurkan kandungan Madakini. Iya. Kalau memang hanya itu cara satu-satunya, aku akan melakukannya. Aku harus menyingkirkan bayi itu. Biakta, apa yang diinginkan anak dalam kandunganku sudah terpenuhi. Jadi sekarang aku mohon pamit dulu. Kamu berjanji akan menjaga anak itu dengan baik sampai dia lahir. Aku berjanji, Biakta. Aku pasti akan merawat dia dengan sangat baik. Dan setelah dia lahir, kamu harus memberikannya kepadaku. Apakah kamu bisa merawatnya? Tentu saja. Bagaimanapun juga dia adalah darah dagingku sendiri. Aku senang sekali mendengarnya, Biakta. Aku juga berjanji, aku akan menyerahkan anak ini setelah lahir kepada kamu. Dan aku tidak mungkin menelantarkannya. Baiklah kalau begitu, Biakta. Sekarang aku mohon pamit dulu. Aku takut nanti Bajang Putra akan datang ke sini. Mandakini. Berhati-hatilah. Pasti, Biakta. Mandakini. Paman Hanggareksa, ada apa, Paman? Mandakini, apa kamu tidak memahaminya? Kalau anak dalam kandunganmu itu bisa membaca pikiran kalian berdua. Maksud Paman? Sebenarnya anak itu ingin melihat kalian bisa bersatu kembali. Maka dari itu, kamu bisa merasakan perasaan anak kamu itu. Tapi Paman, aku benar-benar tidak mengerti maksud ucapan Paman. Kamu hanya tidak memahami perasaan dari anak itu. Tapi Paman, aku tidak bisa bersatu lagi dengan dia. Karena dia sudah mencintai orang lain. Mesin. Iya, Paman. Tidak, Mandakini. Mesin sudah pergi untuk selamanya dari kehidupan Biakta. Paman, Mesin memang pergi dari kehidupan Biakta. Tapi dia tidak pergi dari hati dan pikiran Biakta. Begini, Mandakini. Kamu harus punya pikiran yang terbuka dan memikirkan kesehatan anak kamu ini. Semua ini demi kebaikan anak dalam kandunganmu ini, Mandakini. Paman tidak usah khawatir. Biakta sudah berjanji untuk merawat anak ini saat anak ini sudah lahir. Jadi Paman tidak perlu memikirkannya lagi. Baiklah. Jaga baik-baik kesehatan kamu. Ini semua demi keselamatan anak kamu ini. Tentu saja, Paman. Kalau begitu aku mohon pamit dulu. Akhirnya kita bertemu kembali, Rentang. Iya, Kakak. Aku senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Yo. Aku juga senang bertemu denganmu. Biung. Anakku sayang. Biung senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Biung kangen kamu. Yo. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu, Biung. Bagaimana Bopo bisa bertemu dengan Biung? Tadi Bopo bertemu dengan Biungmu di jalanan. Pas dia lagi bareng sama yang mirip Bopo, yang penjahat itu. Yo. Mereka berdua mirip sekali, yo. Biung tidak bisa membedakan antara Bopomu dan orang jahat itu, yo. Tapi sekarang kan Biung sudah kembali bersama kita. Aku sangat senang. Aku terharu dengan kebahagiaan mereka. Aku juga ingin bertemu dengan biungku.
Biung juga senang Yoyo bisa bertemu denganmu dan bobomu, anakku sayang. Yoyo. Jagat Dewa Batara, tolong kabulkan permohonanku. Aku ingin bertemu dengan biungku. Aku rindu sekali dengan biungku. Tolong lindungi dia dengan baik, Jagat Dewa Batara. Kalau terus saja kamu menangis, aku tidak akan masuk rumah ini. Sekarang kamu tenang saja. Sainganmu sudah tidak ada. Dia sudah ikut dengan suaminya. Dah. Kakak. Benarkah kakak? Kakak tidak bohong kan? Iya. Sekarang kamu senang kan? Tapi aku susah. Apa susahnya sih punya istri aku? Aku kan jauh lebih baik daripada si Yoyo itu. Sudah. Kamu jangan berisik. Bisa-bisa kepalaku pusing. Ah! Kakak, jangan gitu ya suamiku saya. Ah! Sudah aku bilang. Kamu jangan berisik. Kepalaku jadi pusing. Ah! Suruh berhenti anak itu. Kepalaku pusing. Dia tidak mau jaminan. Kakak. Kakak Badil. Kakak Badil bangun, kakak. Tolong suamiku. Aku mohon tolong. Ada apa itu? Ada apa itu? Ayo kita ke sana. Ayo. Aku mohon tolong. Kenapa nih? Kenapa nih? Kakak bangun, kakak. Siapa yang di sana kan? Ayo cepat bawa ke tabib. Ayo. Aduh, aku sudah lelah berjalan. Tapi aku belum juga menemukan anakku. Jejaknya juga tidak ada. Tolong selamatkan suamiku. Tolong selamatkan suamiku. Suamiku. Tolong selamatkan suamiku. Tolong selamatkan suamiku. Itu kantong bajil. Tolong selamatkan suamiku. Suamiku. Oh, mungkin dia tahu di mana anakku berada. Mana gini? Sekali lagi, aku benar-benar minta maaf. Aku sadar, perbuatanku ini memang sudah di luar batas. Aku hanya takut kehilanganmu, Mandakini. Sudahlah, Bajang. Kita tidak perlu mempermasalahkan ini lagi. Aku juga sudah memaafkan. Jadi, kamu benar-benar sudah memaafkanku, Mandakini? Kalau aku belum memaafkan kamu, mana mungkin aku ada di sini, Bajang? Terima kasih, Mandakini. Terima kasih. Aku berjanji, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku memang tidak akan pernah menyakitimu, cintaku. Tapi tidak dengan bayi dalam kandunganmu. Dia harus tetap mati. Kamu lapar kan? Biar aku siapkan makanannya. Racun ini akan membuat bayi itu tidak akan bisa lagi melihat dunia. Mana gini? Coba lihat. Apa yang aku bawa? Makanan kesukaanmu. Kelihatannya enak, Bajang. Tentu saja. Ayo dimakan, mumpung masih panas.
Mandekini? Apa rasanya tidak enak? Tidak, Bajang. Tapi ini pedas sekali. Kalau begitu, ini Mandekini. Ucapkan selamat tinggal pada anak dalam kandunganmu, Mandekini. Aduh, kepalaku sakit. Kamu kenapa? Kalau begitu, aku ganti makananmu dulu ya. Kepalaku sakit sekali. Paman! Paman Bawana! Paman! Akhirnya kamu datang juga. Lupakan diri kamu. Ayo. Sekarang kamu keluar. Dan jangan coba-coba berani mengintip di dalam. Tunggu. Paman. Tapi kenapa aku harus keluar? Kenapa aku tidak di dalam saja? Jangan banyak bertanya. Kamu percaya saja padaku. Sekarang kamu keluar. Baiklah, Paman. Tutup pintunya. Kau akan menjadi budakku, Mandakini. Selama janin ini terus berkembang, maka selama itu juga kau akan terus mengingatku, Mandakini. Kenapa Paman lama sekali? Apa yang sedang dilakukan Paman? Bawa pulang kembali istrimu. Ayo. Tapi Paman, Sudahlah. Kan sudah aku bilang, jangan banyak bertanya. Lakukan saja perintahku. baiklah Paman.
Bajang Putra. Kamu tertidur lama sekali, Mandagini. Sepertinya aku sangat lelah, Bajang Putra. Sampai-sampai aku tidak bisa mengingat apapun. Wah, siapa kamu? Di mana anakku? Anakku? Aku tidak tahu anakmu. Kamu jangan pura-pura bodoh, Bajil. Aku kan menitipkan anakku di perut Runtah, istrimu. Cepat, tunjukkan di mana dia sekarang. Aku tidak tahu. Lari, 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 lari. Cepat, katakan di mana anakku. Aku tidak tahu. Kamu katakan tidak di mana anakku. Aku tidak tahu. Aku ini yang palsu. Kamu Tong Bajil palsu. Tong Bajil sudah pergi bersama Runta. Pergi kemana? Aku tidak tahu. Dasar sial. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bagaimana aku bisa bilang? Dari tadi kamu memukuli aku terus. Ya sudah, aku pergi. Pengajian. Lepaskan. Aku bisa sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka, Runtaku sayang. Ternyata kamu masih hidup. Aku pikir kamu sudah mati karena gunung meletus itu. Oh, Kakang Bajuku sayang, aku kira kamu juga sudah mati, yo. Aku mencari kamu setiap hari, yo. Dan akhirnya aku bertemu dengan Tong Bajil palsu itu. Runtaku sayang, mari kita menikmati malam ini berdua. Aku biasa minta sesuatu, boleh ya? Minta biasa. Unyu-unyu. Aku mau. Aduh, Fred, ngapain kamu ada di sana? Ayo cepat pergi. Masih kecil ngintip-ngintip orang dewasa. Pergi. Kok payah? Kalau lagi senang, lupa sama anak. Biarin. Ayo, kita penyanyi lagi. Lampir, kamu. Kalian di sini rupanya. Lampir, kamu masih hidup. Kenapa? Kaget? Aku kan arwah. Mana mungkin arwah bisa mati? Yo. Memangnya kamu mau apa kesini, yo? Aku mau mencari anakku yang kutitipkan di perutmu, Runta. Mana dia? Anakmu? Ya, mana dia? Aku tidak tahu. Anakmu tidak ada. Kenapa tidak ada? Anakmu dipindahkan sama Guru Nagrat ke Kelapa Merah. Anakku di dalam kelapa. Iya.
Sudah ke-13. Aduh, kakakku. Rupanya bocah tengik ini masih saja tidur. Aduh, sakit. Siapa yang memukul kepalaku? Biung lampir? Bikin kaget saja. Aku senang sekali bisa melihatmu lagi. Aku sudah sangat merindukanmu. Biung kenapa baru datang? Aku sangat merindukan Biung. Aku rindu Biung. Aku rindu sekali. Biung jangan pernah tinggalkan aku lagi ya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Benarkah? Aku benar-benar senang sekali mendengarnya. Kalau gitu ayo, kita harus bertemu dengan Biung Runtah. Biar Biung Runtah juga tahu Biung Lampir sudah kembali. Ayo Biung. Baiklah, baik. Aku akan menuruti permintaanmu. Kamu makan yang banyak ya. Terima kasih Biung Runtah. Biung Runtah sudah mau baik hati untukku. Kalau begitu aku pergi dulu. Dadah, dadah. Biung. Iya, ada apa anakku? Lihatlah siapa yang datang. Yo, kenapa yo? Kenapa Runtah? Kamu terkejut melihatku? Hah? Yo, mau apa kamu kesini yo? Tentu saja aku ingin mengambil anakku. Aku ingin mengurusnya. Tidak. Kamu tidak bisa mengambil kelapa yo, karena aku yang mengurusnya. Selama ini kamu kan sudah mengurusnya. Sekarang saatnya kita berganti. Tidak, aku tidak mau. Kalau kamu ingin mengambil kelapa, kamu habiskan dulu nyawaku. Berhenti Biung Runtah dan Biung Lampir. Yo. Kenapa? Jangan bertengkar. Aku ingin bersama-sama tinggal bersama Biung Runtah dan Biung Lampir. Jadi aku harap Biung Runtah dan Biung Lampir berdamai. Apa? Biung Runtah dan Biung Lampir keberatan. Kalau keberatan, lebih baik aku yang pergi saja. Jangan pergi anakku. Aku akan menuruti semua perintahmu. Iya, aku juga. Hore, aku punya 2 biung sekarang. Enak sekali kelapa. Dia sudah merebut bopoku. Sekarang dia malah punya 2 biung. Tidak sepertiku. Aku juga ingin punya biung. Oh, Biung Sambi, kemana? Aku kangen sekali sama Biung Sambi. Mei, apa kamu akan kembali ke negeri? Iya. Aku sudah tidak punya tujuan lagi di sini. Lagi pula, tempatku bukan di sini. Banyak yang ingin aku selesaikan di negeri Cina. Aku senang bisa mengenalmu Meisa. Tapi aku juga tidak bisa menghalangimu untuk pergi. Aku tahu, kamu ingin sekali menyelesaikan semua masalahmu. Terutama Ratu. Dan aku siap membantumu. Maksud kamu? Sekarang kamu ikut denganku. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Ayo Meisa. Tempat apa ini? Lihat peti itu. Apa itu? Siapa dia? Ini Jisat Rati. Putraku Bajang Putrala yang sudah membuatnya seperti ini. Tubuh Rati sudah cukup lama seperti ini.
Aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikan arwahnya ke dalam tubuhnya. Sepertinya aku bisa membuatnya hidup kembali. Aku harus mempertemukan Narirati dengan rohnya. Kalau begitu, kita jangan buang-buang waktu. Kita harus segera mencari kupu-kupu Rati. Ayo, ayo. Untuk apa kamu membawa aku ke sini? Aku membawamu ke sini untuk bertemu dengan Padmini dan kupu-kupu Rati. Itu mereka. Padmini, Rati. Huisha, kenapa kamu datang ke sini? Aku dan Messi datang ke sini untuk memberitahu kalian kalau Messi bisa membantumu untuk hidup kembali, Rati. Oh, Jagat Dewa Batara. Aku sungguh senang mendengar kabar baik ini. Apa sungguh kamu bisa menghidupkanku kembali? Benar, aku bisa membuatmu hidup kembali. Tapi kupu-kupu yang kau pinjam raganya ini kan hancur. Jadi, kupu-kupu ini akan mati. Benar, kupu-kupu itu akan hancur kalau Rati kembali ke dalam tubuhnya. Aku tidak mau. Aku tidak mau raga kupu-kupu ini hancur. Tapi Rati, biar bagaimanapun, kamu tidak bisa hidup selamanya sebagai seekor kupu-kupu. Huisha benar. Tidak mungkin kamu bisa bertahan hidup dengan kupu-kupu itu. Kupu-kupu ini yang membuat aku hidup. Aku senang dengan tubuh kupu-kupu ini. Aku tidak ingin kupu-kupu ini mati. Maksudmu, kamu tidak ingin kembali ke tubuhmu? Iya, aku akan tetap hidup bersama kupu-kupu ini. Anakku, aku yakin kamu akan tumbuh menjadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Aku berjanji, aku akan merawat kamu dengan baik. Sebentar lagi, aku akan menjadi seorang biung. Syukurlah, ternyata semua ini hanya hayalanku saja. Dia tidak tahu kalau dia sudah tidak punya anak lagi. Anakku, kenapa kau menangis, sayang? Apa yang membuatmu sedih? Biung, aku takut. Aku takut dengan apa yang akan terjadi nanti. Narirati, Biung memang ditakdirkan menjadi burung saat ini. Tapi Biung akan tetap berusaha menjagamu semampu Biung. Jadi kamu tidak usah takut ya, sayang. Biung, saat aku menjadi kupu-kupu, aku merasa bebas, Biung. Bukan hanya bebas terbang, tapi aku juga tidak punya banyak beban hidup. Tapi menjadi kupu-kupu bukanlah pilihan anakku. Ini kecelakaan. Dan kau harus kembali kepada takdirmu sebagai manusia. Biung, sekarang aku punya pilihan menjadi manusia atau kupu-kupu. Jadi aku bisa memilih takdirku. Anakku, kau punya kesempatan menjadi manusia. Tidak seperti biungmu ini. Tolong, jangan sia-siakan kesempatanmu. Tapi Biung, aku benar-benar takut.
Aku takut hidupku menjadi manusia tidak akan lebih bahagia seperti saat aku menjadi kupu-kupu. Anakku, Byung tidak dapat memaksamu untuk menjadi manusia kalau kau memang tidak menginginkannya. Tapi aku mohon, kau harus melihat jasadmu yang sekarang menjadi mumi. Byung, aku takut melihat tubuhku sendiri saat sudah menjadi mumi. Kau harus melihatnya, anakku. Setelah itu, kau berdoa, mohon petunjuk pada Sang Hyang Widi. Apakah kau akan kembali ke jasadmu atau tetap menjadi kupu-kupu? Kalau memang itu yang terbaik, aku akan melakukannya. Tuan Putri, apakah semuanya sudah siap? Rati, kamu tidak perlu takut. Kami semua akan selalu ada di sisimu. Kami akan menjagamu. Baik pun kamu sebagai seekor kupu-kupu atau sebagai manusia biasa. Terima kasih atas kebaikan hati kalian semua. Narirati, masuklah ke dalam, temui tubuhmu. Iya, Byung. Jagat Dewa Batara, inikah aku? Aku hampir tidak percaya kalau aku akan menjadi seperti ini. Seharusnya aku bahagia bisa menemukan tubuhku kembali. Tapi kenapa aku malah sedih? Aku benar-benar tidak kuat. Putriku. Byung, aku tidak mau menjadi manusia lagi. Biarkan aku menjadi kupu-kupu untuk selamanya, Byung. Aku mohon. Tidak, putriku. Tidak. Yo, kakak Bajil, andaikan kamu kembang, aku pasti jadi bunganya. Yo, runtakku sayang, andaikan kamu laksana mentari yang selalu menerangi hari-hariku. Kamu adalah belahan jiwaku, hidupku. Kakak Bajilku sayang, aku jadi mayu. Bajil. Kamu membuatku dibakar api cemburu. Mau-maunya kamu dengan si orang hutan itu. Semakin kuperhatikan Bajil, semakin tampan juga. Dia pantas menggantikan posisi Nagaraja yang sudah mati. Yo, runtakku sayang, mumpung kita ada di hutan, biasa kakang minta unyu-unyu. Kakak. Dasar kurang ajar. Tidak akan kuizinkan perempuan hutan itu mencumbu kekasihku Bajil. Aduh, kakak, Adit. Yo, belum dia apa-apain udah atit. Kakak Bajilku sayang, ada yang menipuku. Adit. Tapi di sini tidak ada siapa-siapa, yo. Bajilku sayang, aku Adit. Tempat ini sangat angker, ya. Iya, ya sudah, yo. Lebih baik kita kabur, yo. Kakang juga takut. Kenapa setiap aku memikirkan Pawan, hatiku berdegup begitu kencang? Apa yang sedang Pawan, panjang umur kamu. Aku sedang memikirkan kamu sekarang. Ya, aku sungguh sangat tersanjung kamu memikirkan aku pada kini. Tapi di mana Bajang Putra? Aku tidak melihatnya. Bajang Putra sedang mengurus pembangunan Istana Manguntur, Pawan. Sebenarnya ada hal yang penting yang ingin aku sampaikan padamu, Mandakini. Hal penting? Hal penting apa itu, Pawan? Ini berkaitan dengan Bajang Putra. Bajang Putra? Apa yang telah terjadi dengan dia? Sebenarnya dia... Ada apa, Pawan? Ayo cepat katakan. Bajang Putra tidak mencintaimu, Mandakini. Tapi dia mencintai Messi. Messi? Tidak, Pawan. Kamu pasti bohong. Apa untungnya aku bohong padamu, Mandakini? Aku punya hidup. Messi lagi. Aku benar-benar benci denganmu, Messi.
Seharusnya yang kamu benci itu adalah Bajang Putra. Karena dia sudah berani mempermainkan perasaanmu. Bajang Putra? Iya, aku harus meminta penjelasan kepada dia. Untuk apa kamu menemui dia? Itu akan lebih menyakitkan hati. Bajang Putra mencintai Mesin. Bukankah kamu juga mencintai yang lain? Seperti aku. Kenapa? Aku benar kan? Pawana, apakah kamu benar-benar mau mencintaiku dengan tulus? Ya, pasti. Kenapa malam sialan itu harus ada di kehidupan aku dan kakak bajilku, sayang? Pokoknya aku harus mengalahkan dia. Tapi kalau aku mengalahkan dia, tidak mungkin. Pasti kekuatan dia akan semakin bertambah, Ya sudahlah, masuk lagi. Rasakan kamu runtah jelek. Aku akan membuangmu. Biar kamu tidak bisa mendekati anakku dan Tong Bajil lagi. Lihat saja. Tidak akan ada yang bisa menemukanmu. Karena aku akan membuangmu di laut. Aku akan segera menyingkirkanmu, Runtah. Aku akan membuangmu ke laut. Dengan begini, kamu tidak akan lagi mengganggu cintaku, Bajil. Pokoknya kita harus mendapatkan perempuan itu. Acha, nehi. Aku sih setuju saja. Tapi bagaimana cara mendapatkan perempuan itu? Hanya, bagaimana kalau kita kerahkan semua kekuatan kita untuk mendapatkan perempuan itu? Acha, nehi. Apapun halangan dan rintangannya, kita harus mendapatkan perempuan itu. Hanya, berarti lu orang mau perempuan itu kita bagi 3. Nehi. Perempuan itu hanya untukku. Hanya, enak saja. Perempuan itu lebih pantas untukku. Acha, nehi. Aku yang lebih pantas. Kalau kamu tidak. Hanya, enak saja. Yang lebih pantas untuk mendapatkan perempuan itu, aku. Sudah. Kenapa kalian jadi bertengkar? Kita harus mendapatkan perempuan itu dulu. Setelah itu kita bahas siapa yang akan mendapatkannya. Acha, nehi. Aku setuju. Oh, aduh. Kenapa perempuan hutan ini berat sekali? Aduh, mules. Perutku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Oh, gawat. Pastinya untuk mendapatkan wanita itu tidak mudah. Kita harus mencari cara untuk menaklukkannya. Hanya, kenapa pusing-pusing? Begini.
Gawat. Aku harus segera membawa perempuan hutan ini sebelum mereka sadarkan diri. Malampir. Aku sudah mengambil ingatanmu, Runta. Dengan begini, kamu tidak akan bisa ingat apapun. Runta, Runta, kakak membawakan singkong bakar. Harum. Runta, 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 Runta. Bopo? Biung kemana? Bopo baru saja mau bertanya sama kamu. Di mana biungmu? Sejak tadi aku tidak melihat Biung, Bopo. Runta, Runta, Runta. Biung Runta? Biung di mana? Kalau kamu main umpet-umpetan, nanti malam saja. Ini kakang buatkan singkong bakar buatmu. Aduh. Runta. Runta. Percuma kau berteriak, Tok Bajil. Runta tidak mungkin mendengar karena dia sudah pergi jauh. Lampir. Dari mana kamu tahu kalau Runta pergi jauh, ha? Oh, jangan-jangan kamu yang menculik Runta ya? Hah? Untuk apa aku menculik istrimu? Hah? Istrimu tidak punya apa-apa. Mendingan aku menculik orang kaya daripada Runta. Sudahlah Lampir. Kamu hanya membuat rumah tanggaku hancur. Tong Bajil, aku melihat Runta berjalan pergi meninggalkan rumahmu. Ya, mungkin saja dia pergi ke rumah lelaki lain. Lampir, kamu jangan suka memfitnah Runta. Hah? Kalau kau tidak percaya, buktikan saja sendiri. Runta. Bopo, kalau memang Bopo sayang terhadap Biung Runta, Bopo harus mengejar Biung Runta sebelum dia pergi jauh, Bopo. Aku juga tidak mau kehilangan Biung Runta. Aku sayang Biung Runta, Bopo. Cepat, bawa kembali Biung Runta. Baiklah Kelapa Merah. Bopo akan mencari Runtaku sayang. Dan Bopo akan ajak ke rumah kita lagi untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Mungkin saja, Bopo. Mungkin lelaki yang dimaksud Mak Lampir adalah orang yang rupanya sama dengan Bopo. Waduh, silakan 13. Tong Bajil, aku melihat Runta berjalan pergi meninggalkan rumahmu. Ya, mungkin saja dia pergi ke rumah lelaki lain. Lampir, kamu jangan suka memfitnah Runta. Hah? Kalau kau tidak percaya, buktikan saja sendiri. Runta. Bopo, kalau memang Bopo sayang terhadap Biung Runta, Bopo harus mengejar Biung Runta sebelum dia pergi jauh, Bopo. Aku juga tidak mau kehilangan Biung Runta. Aku sayang Biung Runta, Bopo. Cepat, bawa kembali Biung Runta. Baiklah Kelapa Merah. Bopo akan mencari Runtaku sayang. Dan Bopo akan ajak ke rumah kita lagi untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Mungkin saja, Bopo. Mungkin lelaki yang dimaksud Mak Lampir adalah orang yang rupanya sama dengan Bopo. Waduh, silakan 13. Badir! Keluar kau, Badir! Badir! Oh, kamu Badir. Ada apa kamu marah-marah datang ke rumah orang? Hah? Katanya kamu orang baik. Tapi mana buktinya? Dompet. Cepat katakan, di mana istriku? Hah? Aku tidak menyembunyikan istrimu. Jangan bicara sembarangan kamu. Jangan usah berbohong. Akui saja kalau kamu menyembunyikan istriku. Aku tidak akan pernah mengakui
atas apa perbuatan yang pernah aku lakukan. Aku tidak percaya orang sepertimu. Kamu pandai bersilat lidah. Aku memang orang bohong dan aku orang penipu. Tapi aku tidak pernah melakukannya. Baiklah, aku akan menggeledah rumahmu. Tapi ingat, kalau kamu sampai berbohong, aku tidak akan mengampunimu. Oh, silakan kamu geledah rumahku. Baiklah, kalau begitu aku akan periksa rumahmu, ya. Runta, kamu di mana? Runta memang tidak ada di rumahmu. Tapi suatu saat, kalau kamu berada di belakang hilangnya Runta, kamu akan aku bunuh. Aku tidak takut dengan ancaman. Gila, pergi! Kalau memang Runta tidak berada di rumah Tong Bajil palsu, lalu di mana Runta berada? Bangun! Aja nih, kepalaku pusing. Rupanya ini ada perempuan. Hanya, ini perempuan yang jatuh di depan kita tadi kan? Pasti perempuan ini pemberian dewata yang diturunkan dari langit. Hanya, dia memang betul-betul pemberian dewata dari langit. Sepertinya wanita itu cocok untuk menjadi bini Oe. Tidak bisa. Dia harus menjadi milikku. Tidak bisa. Dia yang pantas menjadi biniku. Aja, nehi. Tidak ada satupun dari kalian untuk memiliki wanita itu. Kalau bukan untuk kita, untuk siapa lagi? Aja, nehi. Aku akan serahkan perempuan itu ke Raja Kegelapan. Kenapa untuk dia? Dia kan musuh kita. Aja, nehi. Justru karena itu, kita manfaatkan perempuan itu untuk menjadi mata-mata kita. Kalau begitu aku setuju. Hanya, Oe juga setuju. Aja, nehi. Nama kamu siapa? Aku yo? Aku tidak tahu namaku siapa, yo. Aja, nehi. Masa nama kamu tidak tahu? Yo, aku tidak tahu namaku siapa. Mungkin Dewata lupa memberinya nama. Aja, nehi. Aku rasa memang begitu. Aja, nehi. Ini akan lebih mempermudah kita untuk memanfaatkan dia sebagai mata-mata kita. Kita dandani saja dia agar penampilannya lebih menggiurkan. Aja, nehi. Baiklah, aku akan memanggil dayang-dayang untuk mendanani dia biar lebih menarik.
Acan ini akan lebih mempermudah kita untuk memanfaatkan dia sebagai mata-mata kita. Kita dandani saja dia agar penampilannya lebih menggiurkan. Acan ini. Baiklah, aku akan memanggil dayang-dayang untuk mendanani dia biar lebih menarik. Ya, perempuan itu benar-benar cantik sekali. Acan ini. Sudah, jangan dilihat terus. Sayang sekali kalau wanita secantik itu diberikan kepada Raja Kegelapan. Acan ini. Kita perlu berkorban untuk perjuangan kita. Acan ini. Karena kamu tidak punya nama, maka aku akan berikan kamu nama Munna. Munna itu artinya sangat cantik, sesuai dengan mukamu. Aku cantik, namaku Munna. Acan ini. Aku akan membawa kamu ke satu tempat. Di sana kamu akan bertemu dengan orang yang sangat sakti. Namanya Raja Kegelapan. Iya, saking saktinya, dia bisa kemana-mana mengendarai angin puyuh. Jadi kamu harus minta kekuatan itu. Kami akan menjadikanmu mata-mata Raja Kegelapan. Jadi, kamu harus mau berpura-pura menjadi kekasih Raja Kegelapan. Setiap informasi yang kamu dapat, langsung kamu harus memberitahu kami. Acan ini. Kalau kamu berhasil, kami akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tapi kalau kamu gagal, kami akan membunuhmu. Oh, iya, aku pasti berhasil ya. Aku takut mati. Bagus. Kalau begitu, ikut kami sekarang. Itu goanya. Temui Raja Kegelapan. Kalau kamu ditanya siapa nama kamu, bilang namamu Munna dan kamu tersesat di jalan. Ayo sekarang cepat. Yo, baiklah yo. Aku pergi dulu ya. Tata. Mbak Besi, apakah ada orang di dalam? Permisi yo. Kamu siapa? Namaku Munna yo. Aku tersesat. Maukah Tuan menolongku yo? Cantik juga perempuan ini. Rezeki memang sering datang tidak diduga. Baru saja aku mendapatkan mandat ini. Sekarang sudah datang perempuan lain yang tidak kalah cantiknya. Silahkan masuk. Terima kasih yo. Tata. Dia makan umpan kita.
Mudah-mudahan dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya sudah, ayo. Apa tidak ada cara lain lagi, Padmini? Benar. Jika ada cara lain, kita harus mencari cara itu. Iya, Padmini. Aku tidak mau jasad Rati dibakar. Iya, karena kita masih punya kesempatan membuatnya hidup kembali. Apa yang kalian inginkan adalah keinginanku juga. Aku tidak mungkin menginginkan putriku hidup dalam tubuh kupu-kupu. Kalau begitu, kamu harus bicara kembali dengan Rati. Nari Rati terlalu keras untuk diajak bicara. Tapi Dewata Agung sudah menyelamatkan jasad Rati. Itu berarti dia masih mengizinkan Rati untuk kembali ke dalam tubuhnya. Hanya kamu yang bisa membujuknya, Tuan Putri. Apalagi kalian sama-sama wanita. Bicara dari hati ke hati. Maaf. Apalagi kamu hidup dalam bentuk burung. Iya, aku pun masih menginginkan kembali ke tubuh manusiaku. Tubuh Rati tidak boleh dibakar. Apapun caranya, dia harus kembali ke tubuhnya. Terima kasih, Padmini. Kamu sudah mengizinkan aku kembali untuk memeluk sahabatku sendiri. Semoga Tuan Putri bisa melunakkan hati putrinya. Hanya kamu yang bisa membujuknya, Tuan Putri. Apalagi kalian sama-sama wanita. Bicara dari hati ke hati. Maaf. Apalagi kamu hidup dalam bentuk burung. Iya, aku pun masih menginginkan kembali ke tubuh manusiaku. Tubuh Rati tidak boleh dibakar. Apapun caranya, dia harus kembali ke tubuhnya. Terima kasih, Padmini. Kamu sudah mengizinkan aku kembali untuk memeluk sahabatku sendiri. Semoga Tuan Putri bisa melunakkan hati putrinya. Putriku. Biung, bagaimana? Apa Biung sudah membakar jasadku? Belum, putriku. Mengapa, Biung? Aku tidak ingin kau hidup dalam tubuh kupu-kupu ini. Aku ingin kau kembali dalam tubuh manusiamu. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, anakku. Kita akan mencari cara untuk mengembalikan ke dalam tubuh asli. Bukan hanya kali ini saja aku meminta tubuhku dibakar. Aku sudah pernah memintanya pada Romo, tapi Romo menolak dan tubuhku malah hilang. Dan Biung tahu apa yang terjadi setelah itu? Iya, Tantra memanfaatkan tubuhmu untuk kejahatan. Aku tidak ingin itu, Biung. Biarkan aku hidup sebagai kupu-kupu ini dan bakar tubuhku jika itu hanya membuat kehancuran dan kekacauan. Tapi aku, Wisya Farendra, dan aku yakin Romomu masih ingin kau kembali ke tubuh asli. Jika aku bisa kembali ke tubuhku, lalu bagaimana dengan tubuh kupu-kupu ini? Dia akan mati. Aku tidak sanggup melihat dia tidak berdaya. Kau membuatku sedih, Nari Rati. Biung tak perlu sedih. Ini sudah menjadi pilihanku. Melihat Biung sanggup hidup dengan tubuh merpati itu, semakin membuatku menerima keadaanku sekarang ini. Tidak, putriku. Tidak. Coba kau lihat aku dalam-dalam. Aku tidak memiliki tubuh manusiaku. Dengan tubuh ini, banyak hal yang ingin kulakukan, tapi tidak bisa. Biung tidak menerima tubuh merpati ini. Begitu maksud Biung? Bukan itu. Dengan tubuh merpati, aku tidak bisa melakukan hal yang manusia lakukan. Dan kamu masih terlalu muda. Banyak hal penting yang harus selesai dengan tanganmu, Rati. Pikirkanlah keputusan besar ini baik-baik. Baiklah, aku akan memikirkannya. Terima kasih atas saran darimu. Gusti Jagat Dewa Batara, apa yang harus hamba lakukan sekarang? Hamba benar-benar tidak tahu apa yang harus hamba pilih. Biung berkata, aku tidak akan bisa melakukan hal-hal penting dengan tubuh ini. Bahkan belum tentu semua orang bisa mendengar perkataanku. Sepertinya aku sudah tahu apa yang harus aku pilih. Gusti Jagat Dewa Batara, hamba mohon semoga keputusanku ini benar. Biung? Nari Rati putriku, ada apa? Aku ingin bicara dengan Biung. Biung mempunyai waktu untukku? Tentu saja, anakku. Ayo, ikuti Biung. Aku menemui Biung karena sudah tahu apa yang aku pilih, Biung. Lalu apa keputusanmu, Nari Rati? Biung memang benar.
Aku tidak bisa melakukan banyak hal dengan tubuh ini. Tapi Biung, satu hal yang harus Biung tahu. Kupu-kupu ini telah menyelamatkanku. Maksudmu? Kupu-kupu ini sudah memberikan tubuhnya untukku, Biung. Kalau dia tidak ada, aku pun tidak mungkin hidup sampai sekarang, Biung. Aku sudah berhutang nyawa dengan kupu-kupu ini, Biung. Aku tidak melupakan begitu saja kebaikan kupu-kupu ini. Apa yang kamu bilang benar, anakku. Dan keputusanmu juga sudah benar. Biung senang kamu tidak melupakan kebaikan yang sudah kamu terima. Maafkan aku, Biung, kalau aku mengecewakan Biung. Tidak, anakku. Biung akan selalu mendukungmu kalau memang itu benar. Kalau kamu sudah memutuskan lebih memilih tubuh ini, Biung akan bicara pada Wisha dan Mesin untuk membakar tubuhmu. Apa kamu tidak keberatan? Terima kasih, Biung. Biung sudah mengerti aku. Apakah Padmini sudah datang untuk memberikan keputusan? Belum, Mesin. Belum ada kabar apapun dari Padmini. Wisha, Mesin, Padmini, bagaimana? Apa keputusan Rati? putriku Narirati tetap pada keputusannya. Dia ingin kita segera membakar jasadnya. Ini sungguh keputusan yang tidak masuk akal. Apa kamu tidak berhasil meyakinkan Rati untuk membatalkan semua ini? Jika kita membakar jasadnya, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk membuatnya dia hidup. Aku sudah berusaha meyakinkannya, tapi putriku tetap bersikeras pada keputusannya. Baiklah, jika itu keputusannya, akan kuhormati. Tapi untuk menyemayamkan jasad Rati, harus dari keluarga pihak laki-laki untuk membakarnya. Biakta, hanya Biakta yang bisa melakukannya. Kenapa harus Biakta? Karena hanya Biakta, laki-laki satu-satunya yang tersisa di keluarga kami. Aku mohon, Messi, untuk sementara ini, tolong reda masalah pribadimu. Kita harus memikirkan Rati. Baiklah, kita akan memanggil Biakta untuk menyemayamkan jasad Narirati. Terima kasih, Messi.